yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul di rumah Allah yang sangat mulia ini dalam rangka mengadakan pengajian sebagaimana kita laksanakan sekali dalam seminggu. Mudah-mudahan pengajian kita ini mendapat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatan wa salaman kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai revolusioner yang merubah kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang-terang ini, yakni minaz zulumati ilan nur. Oleh karena itu, sepantasnya kita mengirimkan wasilah yang berlapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ibunda yang saya hormati, kita ambil materi pada siang hari ini menjelang sore. Materi apa Bu? Materi apa yang mau? Saya lihat ibu-ibu sangat cantik-cantik, melebihi Luna Maya. Iya. Cantik. Iya, sudah hijau. Oke, kita lanjutkan. Oke Bunda, saya ambil materi tentang sombong. Iya. Karena kita manusia ini memiliki sifat angkuh, sombong, takabur, hasad, dan lain-lain. Banyak lagi penyakit-penyakit yang dalam diri kita yang payah kita hilangkan, namun tak ada obatnya kecuali kita sendiri. Oleh karena itu saya bertanya kepada bunda-bunda semua yang cantik-cantik ini, pakaiannya juga cantik-cantik, ada yang kredit, ada yang sudah lunas. Ibu ada yang tercipta dari emas? Ada yang tercipta dari perak? Atau apa lagi? Dari air? Kita semua tercipta dari tanah. Ya. Hidup di atas? Hidup di atas tanah. Dan akan kembali dan dimakan cacing tanah. Jadi apa yang mau disombongkan? Mau baju baru, mau kereta baru, itu sama saja di hadapan Allah. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Bukan ketua, bukan sekretaris, dan bukan pula bendahara. Mereka hanya diberikan amanah di dunia dan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jangan bangga jadi ketua, tanggung jawabnya payah, amanahnya sangat berat. Iya, jadi banyak yang mau ketua alasannya supaya dihormati. Sebenarnya saya nggak pantas duduk depan ini, belakang, karena saya masih anak bunda-bunda semua. Tapi karena saya menyampaikan ilmu supaya nampak semua, jadi moga-moga nanti ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke. Allah berfirman dalam Al-Quran. Nengok minum gini jadi saya grogi. Minumannya sekali minumannya. Iya, tadi juga saya sini penuh perjuangan. Banyak kali stop jalan. Ada lagi jalan cepat itu. Mulak lagi kan. Iya. Oke. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tamsi fil ardi maroha innaka lan tahrikal ardo walan tabalugol jibala tula. Walan tabalugol jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi Allah ini, wahai orang-orang yang manusia atau yang beriman. Apabila kamu sombong, janganlah kamu berjalan di muka bumi aku ini, kata Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan dapat mampu menjulang setinggi gunung. Ya, jangan ke setinggi gunung. Mendaki satu tangga itu kalau sudah dicabut
umur kita tidak akan bisa. Dulu bunda namanya Bunda Juro. Bunda Juro dulu masih bisa naik batu mangga. Sekarang jangan lagi harap karena sudah masih bisa bunda naik mangga yang depan depan sekolah. Ya, jadi sekarang kita sudah dicabut umurnya. Salah satu penyebab kita sombong ada 4. Ini yang perlu kamu bunda ketahui, ya. Yang menyebabkan kita sombong ada 4 penyebabnya. Yang pertama adalah ziyadatul mal. Apa itu? Iya, bertambahnya harta. Dulu bunda-bunda yang pakai kerudung kuning, dulu keretanya Vario. Ya, sekarang keretanya NMAX. Ya. Mengaji dia ke SAP, saya harus pakai NMAX. Kenapa bu? Kata anaknya, supaya nampak ibu itu nanti di sana. Saya kereta baru. Itu salah satu sikap sombong. Dengan bertambahnya harta kita, maka kita akan timbul rasa sombong. Tapi juga ada menimbulkan rasa baik. Kenapa? Supaya bisa lancar berjalan. Itu terserahnya kita. Innamal a'malu binniyat. Karena saya bilang gara-gara harta nggak ada yang mau mencari harta. Kita disuruh kaya. Ya, kita sebagai umat Islam disuruh kaya. Makanya kita disuruh berusaha dan berikhtiar sambil berdoa. Jadi ini penyebab sombong. Gara-gara harta kita bertambah. Dulu rumah kita tidak pakai teras karena ada mobil harus pakai gerasi. Itu semua akan menimbulkan kesombongan. Yang kedua, ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Dulu jabatannya hanya anggota, sekarang jadi ketua. Ya, harus baju baru, tetap tampil ganti-ganti bajunya. Walaupun keren gak apa-apa lah keren, yang penting penampilan. Jangan sampai. Mana ketuanya sih? Kita yakin ya, sesuai dengan orang yang pemakaian sesuai, cocok. Ya. Kalau itu lombok yang sejauh satu ini saya buat. Badannya tinggi, bajunya cantik, senyumnya maduhai, dan semuanya lah. Oke, jadi ada kepala desa. Sekarang rebutan kepala desa, kepala lurah semuanya itu menambah kita akan membuat jadi sombong. Jadi kita sebagai manusia yang beriman, apapun yang diberikan Allah kita harus terima dengan ikhlas. Seperti ya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga adalah ziyadatul ilmu, bertambahnya ilmu. Jangan sepele sama orang-orang teman SD SMP, nanti itu jadi orang sombong. Mentang-mentang dia sudah doktor, harus cakapnya didengarkan. Hati-hati bunda ya. Jangan kita sepele kepada orang-orang yang sekolahnya hanya tinggi SMP. Saya lebih tinggi itu sama SD-nya itu. Oh, udah, itu sombong. Jadi jangan kita bangga dengan ilmu kita, tapi mari kita bagi karena ilmu itu adalah amal jariah. Kalau kita amalkan, maka akan nanti mendapat pahala di hari akhirat. Yang keempat, ziyadatul ta'ah. Ini bunda Juro. Makin taat kita, makin timbul rasa sombong. Ya, hati-hati yang sering sholat di masjid, tengok orang jalan itu, belum dapat hidayah dia itu. Hati-hati, itu juga termasuk sombong. Pulang haji dia, semalam dipanggil Bu Juhro, sekarang dipanggil Haja. Bunda Juro, nengok dia. Bunda Juro, nengok. Haja Juro. Langsung, oh siapa bun? Hati-hati. Ya, Haja itu bukan panggilan jarak Islam. Hati-hati, jangan dipanggil Haja atau Haji baru kamu melihat sesuatu atau orang itu. Hati-hati. Itu termasuk sombong. Jadi ada 4 ya. Apa pertama tadi? Bertambahnya harta, namanya ziyadatul mal. Yang kedua, iya, ziyadatul sim, bertambah kedudukan atau pangkat. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Iya, hati-hati. Jadi yang keempat ini yang payah. Tapi kita sudah alim, rupanya sudah sombong. Hati-hati bunda ya. Kalau yang sering sholat, yang pakai tilawah bagus, jangan kita menghina yang jelek.
yang jelek. Ya, ataupun yang bajunya masih belum kategori Islami. Oke. Jadi bunda-bunda ketuanya harus hati-hati bunda ketua, ya. Jangan sampai timbul rasa sombong karena orang sombong itu tempatnya di neraka yang paling dalam. Kalau ketua harus bisa mengayomi anggotanya, jangan egois. Apa kata pepatah? Makin berisi makin rendah. Makin berilmu makin tawadu, rendah hati, jangan rendah diri, nanti jual diri pula lagi. Ya, rendah hati. Seperti bunda kita ketua, rendah hati. Tengok senyumannya. Ini pasti. Ya. Pasti ada kali menyenangkan, Lili pun senang. Ya, sesuai dengan jabatannya, bukan karena uangnya. Jangan bunda. Ya, tengoklah. Pasti itu. Jadi ada 4 ya bunda. Iya. Iya, jadi kurang apa jadinya? Apa kurangnya? Oke. Bahaya sikap sombong. Iya. Apa bahaya sikap sombong? Ya, sangat dibenci oleh Allah. Kalau kita sombong, Allah akan benci kepada kita. Ya, pasti benci Allah kepada kita. Tapi walaupun dia benci, kita tetap diberi rezeki, kesehatan, harta yang banyak. Kenapa? Menurut logika kita juga terbukti orang-orang kafir itu mereka juga lebih kaya daripada kita. Tapi ingat, itu semua adalah ajab. Kita dikasih kekayaan bisa menjadi ajab dalam diri kita. Kenapa ajab? Karena kita tidak gunakan dengan baik. Ya, Bunda Juro ada dapat rezeki. Ya, di situ ada bagian orang lain. Kan miskin aja ya bunda. Mak bunda nggak tahu lagi namanya. Bunda. Iya. Ya, siapa nama bundanya lagi? Yang kuning, yang agak ini, yang kuning ini, ya. Ya, siapa nama bunda? Bunda apa? Bunda Sri. Bunda Susi. Bunda Murni. Iya, kesibuan. Oh, pas nih. Awas Siraga. Janda enggak? Belum. Belum jandanya. Siapa yang naruh? Dok kalah. Apalagi salah satu bahayanya adalah termasuk sifat warga neraka. Kalau sudah warga neraka, udahlah apalagi ya. Jadi itu bahaya daripada sikap sombong. Jadi hati-hati. Kalau kamu mau disayang Allah, maka jauhkanlah sikap sombong. Banyak lagi ya yang penyakit hati. Selain sombong apa lagi? Ada iri, dengki, dan lain-lain. Itu semua penyakit hati yang tidak ada obatnya kecuali kita sendiri. Kalau kita miliki sifat ini, maka kita tidak akan tenang. Selalu tidak ada orang yang tenang yang memiliki sifat angkuh, nggak ada. Dia merasa dirinya itu tidak akan bisa melebihi daripada orang lain karena selalu mengusik kehidupan orang lain, sibuk di dalam orang lain padahal dia tidak tahu siapa dirinya. Oke, manfaatnya ya. Tadi bahayanya, sekarang kita manfaat daripada kita menghindari sikap sombong. Bukan miliki ya. Hati-hati, dengarkan bagus, Bunda Murni. Ya. Menghindari sikap sombong. Ya. Yang pertama, terbuka dengan saran orang lain, menerima pendapat orang lain. Kalau kita masih menerima pendapat orang lain, berarti kita masih jauh dari sikap sombong. Ya, kalau kamu sudah egois, itu sudah termasuk sombong. Bunda Ketua, Bunda Murni bertanya, kita harus gini Bunda. Oke, nanti kita bahas. Kata Ketua, jangan langsung kau sok kali kau. Udah jelek punya orang kecil kau. Jangan. Ya, tidak boleh. Kecil tapi cabai rawit. Yang kedua, sombong menurut Rasulullah adalah menolak kebenaran.
Jadi kalau kita masih menerima kebenaran, masih kita bersikap rendah hati. Bila bunda salah paham. Kalau kita masih menerima pendapat orang lain, berarti kita masih rendah hati bunda. Jangan sombong. Ya, hati bunda ya. Rekam bagus. Yang ketiga, ya, terhindar dari ancaman neraka. Kalau kita sudah memiliki sikap rendah hati, maka kita akan terhindar dari ancaman neraka. Karena lawan sombong apa? Lawan sombong apa? Nama baik, apalagi rendah hati dan lain-lain. Apalagi diangkat derajatnya. Ini dia, diangkat derajatnya. Terbukti orang-orang yang baik pasti banyak kawannya, banyak temannya, senang hidupnya pasti. Walaupun nggak ada uangnya, dia selalu gembira. Kalau yang mereng-mereng itulah sifat-sifat yang angkuh dan sombong. Mana-mana mukanya merengut aja, orang kaya dia merengut, orang baju baru dia merengut. Hati-hati. Iya. Jadi hati-hati sifat memiliki sombong. Kalau kita masih mengenal Allah, maka kita akan terhindar dari sikap sombong. Cara mengenal Allah dari mana? Dari mana bunda? Masih kenal Allah? Siapa Allah itu? Sebenarnya kalau kajian orang udah tua-tua gini, contohnya mengkaji tentang Allah, sifat-sifat Allah, masih hafal? Sudah hafal? Ya. Sifat Allah itu berapa? Sifat Allah berapa? Sifat Allah berapa? 13. Sebelah kanan? 13. Sebelah kiri? 33. Depan bunda jurok ketuanya dulu. Berapa sifat Allah? Enggak, maksudnya ketua sebelah tengah-tengah. Berapa bunda? Berapa? Bunda Murni berapa? Kasih dia. Berapa? Kasih dia. Berapa bunda? 20. Oke. Sifat-sifat Allah ada 3. Pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz. Yang wajib ada 20, boleh 13. Siapa 13 itu? Sujud qiyam baqo mukhalafatul lil hawadis qiyamu min nafsi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayat samik basar dan kalam. Jadi lupa jadinya. Basar dan kalam itulah sifat-sifat Allah, sifat yang wajib bagi Allah. Mustahil juga ada 13, ada 20. Kalau yang jaiz berapa yang jaiz? Berapa yang jaiz? Berapa yang jaiz bunda yang sebelah kanan? Berapa bunda yang jaiz? Jilbab warna merah dulu. Yang jaiz. 1. Iya. La tumkinu wa mumkinu. Tidur, semua sifat-sifat Allah itu ada 20 tambah 20 tambah 1. Jadi semua 41. Itu dihafal bunda. Itu wajib, fardu ain. Ya, jangan hanya bisa mengira uang. Ya, berapa uang jajan. Itu wajib, fardu ain. Apa fardu ain? Apa doa itu? Ya, itu kan kepada setiap orang. Kalau kifayah, ya satu yang melakukan maka semuanya lepas dari dosa. Contoh, ya tentang fardu kifayah atau sholat jenazah mengkafani. Ya itu namanya fardu kifayah. Oke, satu. Ya. Oke, jadi bunda itu kita harus mengkaji tentang Allah supaya kita lebih dekat kepada Allah. Jangan hanya tahu, tapi tak tahu sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah. Oke bunda, ada yang mau tanya lagi bunda? Karena waktu belum asri ini. Masih lama.
Masih bisa tanya. Yang kedua tadi. Pertama wajib, kedua mustahil. Mustahil. Jadi yang wajib itu 13. 13. Jadi mustahilnya 13 juga lah, kan kebalikannya. kebalikan itu ya. Iya, sama dengan 20 boleh, 20 boleh. Jais satu atau satu? Satu suku boleh. Jais itu Ya, satu. boleh. La tumkinu wal mumkinu. Mungkin dan tidak mungkin. Jais. Ya, mungkin dan tidak mungkin. Ya. Allah itu tidur apa tidur? Tidur. Tidak. Ya, jangan pikirkan lagi mana tidurnya. Allah itu tidur, ya tidur. Allah itu makan, ya makan. Jangan bahas lagi, nanti bisa gila. Punya tangan, Ya, puasa. punya tangan, punya kuasa. Beda dengan pengertian tangan manusia. Jangan bahas lagi dalam, nanti bisa gila. Yang penting Allah itu punya segala-galanya. Tapi tidak sama dengan makhluknya. Beda dengan kita. Kita hanya ciptaan Allah dengan ciptaan Allah. Oke Bunda, demikian materi kita. Ada yang kurang paham boleh bertanya supaya nambah kaji. Banyak pun cakap nanti, kalau nggak paham sama saja. Yang penting ada yang bawa pulang ke rumah masing-masing. Ada kali Bunda, langsung aja biar banyak waktu kita. Saya suka masih materi itu tanya jawab. Saya bertanya, lanjut aja langsung kita kaji. Ya. Ada yang Bunda bertanya? Gini Ustaz, Ya. ada tukang kredit Ustaz, Bang kredit. nanya sama saya, Ya. bagus apa enggak orangnya itu, utang apa enggak, jadi kayak mana Ustaz, kalau dia utang bilang ya tukang utang gitu, nggak Oke. dibayar gitu. Iya, kita bicara atau enggak, sudah datang gitu kan. Nama juga mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita ada datang tukang jualan ke rumah kita, boleh utang namanya tukang kredit biasanya. Iya. Survei. Iya, survei. Oke. Bunda, kalau dia bertambah dari harga yang biasa namanya sudah riba. Contoh, saya kontan beli es, ibu jual es batu. Saya kontan beli 1.000, mentang saya utang tambah harganya, itu namanya sudah riba. Maklum, paham? Paham Bunda? Jadi kalau orang jualan dibelinya 10, dijualnya masalah itu. Apa itu? Sudah betul Bunda? Udah, itu aja. Orang menanyakan gini, ada seseorang pinjam apa kredit, Pinjam uang. iyalah sama orang ini ya, survei ini ya. Iya. Dia nanya sama saya, bagus apa enggak orang itu? Katanya, Kasih nggak dia kredit? iya, kalau misalnya bagus dikasihnya, kalau enggak, Oh, orang ini berkaitan yang bersangkutan. Yang Oke. bersangkutan itu. Ibu juga ikut berdosa. Yang namanya kredit itu adalah riba. Berarti ibu ikut di situ ambil bagian. Jadi bagaimana jawabnya? Sampai Kita jawabnya dia nanya loh Ustaz. dia nanya dia kalau kasih kredit boleh bisa Kita tidak bisa menilai orang lain itu bagaimana dia baik atau tidak baik. Manusia itu berubah. Di saat dia minta, di saat dia butuh sangat lembut. Setelah dikasih, saya sudah rasakan Bunda. Dengan wajah 70 macam raut wajahnya apabila dia minta kepada kita. Jadi Yang ini Ustaz, maksudnya gini, orang itu bertanya sama dia, Ya. apakah si A yang tukang utang ini mau sama si B, Ya. si B ini tukang utang. Iya, baik atau sifatnya, ya. Apakah mau baik apa enggak? Udah paham Saya itu. tak bayar utangnya apa enggak? Iya, sudah paham, sekarang sudah paham. Iya, jangan dijelekkan, jangan dibaikkan. Nanti pun yang kena. Iya. Ya. Jawabnya pada tersebut dengan lemah lembut. Saya kurang tahu masalah sifatnya Bunda. Dekat ya, Bunda lah itu pokoknya Bunda yang ngomong mau kasih boleh, mau kasih jangan perlu jajah hati. Jangan itu belum banyak banyak sama mana. kan terus Pak, misalnya jadi gede nggak bayar utang dia. Iya, Saya jangan. bilang lah, memang dia Iya, bagus tidak orangnya. boleh. Nggak Itu boleh. namanya aib. Tapi kan kesian Ustaz. Iya, ngasih aib. utang. Iya. Ya kan tahu, kalau kan mau tahu. Mau kasih pun Bunda nanti semua tahu deh semua itu aib. Aib itu nggak boleh. Walaupun itu benar, Bunda murni pencuri benar, tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Orang lain itu namanya aib.
Jangan menjelek-jelekkan orang lain. Belum tentu kita baik, belum kita tidak jujur. Seandainya kita di posisi tersebut, belum tentu kita seperti ini. Ya. Makanya bergayalah semampumu, jangan bergaya semaumu. Jadi bergayalah semampumu, jangan bergaya semaumu. Kita jual es, misalnya haji, jual es saja misalnya haji. Bisa, kalau berkah. Jadi walaupun dia jahat nggak boleh, kita tidak boleh menilai orang itu. Itu sudah termasuk dosa besar. Iya, masuk dosa besar. Jadi apapun tingkah orang itu, kita hanya bisa ad-dinun nasihat, saling nasihat menasehati. Itu. Jadi semoga kaji kita ini bertambah keimanan kita, sifat-sifat kita menjadi sifat lebih baik dari yang sebelumnya. Itu yang kita harapkan. Selalu bertambah keimanan kita, bukan langsung jadi kiai, jadi ulama, enggak. Hanya bertambah. Kita tidak dituntut menjadi orang baik, tapi dituntut untuk menjadi lebih baik. Paham lagi maksudnya kan Bunda? Oke. Ada lagi Bunda? Jadi apapun kita Bunda jangan nilai itu. Belum tentu kita baik juga belum. Karena Misalnya antara abang adik dan bersaudara itu dekatkan. Jadi kalau saya bilang kalau dia tak mau maafkan, kau sudah selesai, saya sudah. Misalnya minta maaf dia, iya. aku minta maaf lah ya. Tapi yang keras yang disebut minta maaf. Oke. Kalau dia hubungan sesama manusia itu harus hubungan manusia. Habalum minallah wa habalum minannas. Ada hubungan dengan Allah dan ada hubungan dengan manusia. Iya. Kalau kita sudah minta maaf kepada yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan tidak memaafkan kita, itu sudah lepas dari dosa. Sudah lepas. Ya, jangankan aja Bunda, sudah lepas Bunda itu. Tapi bayarlah berutangnya. Ya, jangan pula mentang-mentang utang nggak dibayar. Utang wajib dibayar sampai mati. Ingat itu. Bendahara, saudara utang bendahara. Utang wajib dibayar. Apapun ceritanya, utang wajib dibayar sampai mati. Tidak ada lunasnya. Hati-hati yang berutang. Jadi jangan bayar. Apa? Manusia juga, itu juga manusia. Harus bayar. Ya. Iya, makanya jangan bergaya-gaya, jangan sampai utang nanti lomba. Ada ikut lomba Bunda? Ikut lomba kan? Ya, jangan sampai utang nanti ya, biar berkah. Ya, yang tengok bukan bajunya. Ya. Latihan Bunda. Apa penyanyi? Rahasia. Iya, biar bisa dikasih solusi. Iya. Ada tambahannya. Ya Bunda. Ini kita nih mau minjam nih. Pinjam. Sama keluarga nggak ada. Ya. Sama tetangga nggak ada. Ya. Terpaksa kita mau kredit. Utang kredit, ya. Kan pasti kan haram. Haram. Jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya sabar. Kalau Apalagi? nggak ada duitnya nggak jadi. Iya, ya tahanlah sabar. Sabar. Kalau terkendala dan kita gitu. Pasti dibantu Allah. Jangan sampai kita memperbuat yang tidak dibolehkan oleh Allah. Sama dengan bisa jual diri. Itu sangat dilarang oleh Allah. Tidak ada jalan keluar lagi. Nggak boleh. Jadi sabar. Tidak ada yang tidak ada solusi Bunda. Itu karena kita egois. Semua ada solusinya. Semua gembok ada kuncinya. Semua masalah ada solusinya. Itu karena apa itu? Ada pengaruh setan. Ada solusinya ya, pasti ada. Datang sama Ustaz Goda. Nanti solusi nanti. Solusinya itu Ustaz, nggak mungkin kita sabar. Pasti datang yang bantu kita orang lain. Kita bantu orang itu jangan mengharapkan dari orang itu balasannya. Pasti ada, pasti datang. Makanya pasti Allah akan membantu kita. Itu makanya sabar. Kalau sudah sabar pasti berarti kita sudah mendoakan Allah termasuk sini. Hati-hati. Ya kan
Makanya bunda, hati-hati. Kalau kita tidak percaya kepada bantuan Allah, termasuk syirik. Hati-hati. Kalau kita sudah sabar, pasti. Tanya bunda Juro, kalau sabar pasti makin bertambah hartanya. Pasti. Kan bunda? Pasti tuh. Tidak ada masalah yang tidak solusinya. Tidak ada gembok yang tidak ada kuncinya. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Pasti ada. Iya. Kalau kita sabar, mana ada yang ada masalah? Pasti makan. Siapa yang tidak makan coba? Ya, orang gila aja makan. Ustaz, kadang pinjam sama koperasi dibayarnya, kalau sama kita nggak dibayarnya, gimana Ustaz? Sabar. Pinjam sama kopernya. Ya, ya. Nggak dibayarnya. Ya, sabar. Udah dibayarnya. Pasti ada dari yang lain. Sabar. Solusinya kembali kepada sabar. Tidak ada atasnya. Kalau kita bersikap sabar, pasti tenang. Saya rasakan itu. Utang orang sama saya 300 juta, ada yang 100, ada yang 50. Saya sabar. Alhamdulillah. Saya cuma honor sengkana ngajar. Tapi orang bisa sama saya utang 300 juta, 100 juta, bayar sekolah ya. Bisa. Enggak bayar. Tambah, ada saya. Apakah dia termasuk sombong? Sombong, ria termasuk sombong, termasuk. Dengarkan. Tapi kita yang menilai apakah itu bisa jadi semangat hidup kita. Ya, makanya kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, makanya kita menilai orang itu jangan langsung kita kasih. Ya, supaya kita tenang, jangan gitu semua kali seperti itu. Jangan. Sebagai motivasi dalam diri kita. Orang kaya punya mobil baru, motivasi. Saya akan lebih berusaha untuk mendapatkan mobil seperti itu. Gitu. Jangan langsung kita merengut ke tanah. Langsung yang iya, itu. Jadi intinya solusinya adalah sabar. Ya, nanti kita bahas tentang sabar. Pasti lebih enak sabar. Pasti lebih tenang. Bunda, jangan merengut benar-benarnya aman itu. Pasti Allah bayarnya. Ya. Datang dari lain. Ya. Langsung ada pesanan datang berapa ribu pesanan nanti datang. Nanti kita kaji tentang sabar. Pasti enak. Pasti kita sehat. Kalau kita mengkaji sabar, hidup kita pasti semangat dan sehat ya. Semangat, bahagia kalau memiliki sifat sabar. Ya. Tidak ada, semua itu ada. Allah kan Maha Kuasa. Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa. Kenapa Bunda Murni kecil? Pasti lebih lincah. Iya, supaya lebih lincah. Iya. Iya. Jadi ada kelebihannya Bunda. Hafal, iya hafal. Sabar, jadi amalan. Kalau kita sabar jadi ibadah. Kata Bunda Murni jadi ibadah. Ya, sabar Bunda Murni jadi ibadah. Ya, berpahala kita. Di sini kita cari pahala, bukan cari musuh. Ibadah. Oke Bunda, persoalan kita. Ada yang bertanya? Oke, udah merit belum? Dulu udah pernah merit. Hanya kurang lebih setahun. Ya, itulah namanya takdir. Kembali kepada takdir. Tidak cocok komunikasi. Saya dulu menikah sama orang suku Padang. Anaknya belum. Pas pulang figuran bulan 12-nya. Ini ke bulan 8, figuran bulan 1. Cerai bulan 2. Cepat dan tepat. Kalau sama Pak Go, sama Ustaz Godang itu cepat dan tepat. Ya, sampai cepat-cepat semua. Jalan cepat, bicara cepat, cari uang cepat. Ustaz janda juga janda. Yang mana janda? Murni. Iya. Udah ketemu ini. Iya, ada ketemu. Jangan sekali. Ya, apa namanya? Sampai Aldo tuh mau sampai ya. Oh, no. Pasti. Mau pilih, meminang. Aku meminang na perjolo.
Ada benda? Taruh. Ustaz kan usul janda, dulu janda. Iya. Kalau nikah sama janda dapat pahala. Betul. Iya. Ya, demikianlah kaji kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua sehat-sehat. Berjumpa lagi di lain waktu dengan suasana yang lebih bahagia, lebih gembira, dan lebih senang. Sungguh manis buah kue ini, habis dimakan sisa 4. Kita cukupkan hari ini. Semoga kita ilmu yang saya berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.